Tak lupa teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliau kita berada di alam yang sekarang ini, dari kebodohan menuju kepintaran. Amin. Pertama saya ingin mengucapkan salam dulu kepada yang terhormat Bapak Kabid Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tebo, Bapak Iswandi. Yang terhormat juga para pendamping Koperasi Kabupaten Tebo, selamat datang dan selamat menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Wanita Rimbo Jaya. Dan juga yang sangat saya sayangi, saya hormati juga seluruh anggota Koperasi Wanita Rimbo Jaya beserta tamu undangan yang hadir pada hari ini. Di sini saya sebagai Ketua Koperasi Wanita Rimbo Jaya, karena koperasi ini baru pertama kalinya, Bapak Kabid, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena RAT ini sudah jauh dari jadwal yang seharusnya berdasarkan dari dinas Desember atau Januari, ini sudah molor sampai bulan Juni. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum terorganisirnya koperasi kami dan pengetahuan kami yang masih minim tentang pembuatan RAT. Jadi kami mohon nantinya untuk seluruh arahan dan bimbingan dari dinas, dan alhamdulillah acara hari ini bisa terselenggara atas kerjasama kami sebagai pengurus, pengawas, dan juga anggota koperasi yang ada. Jadi insya Allah Pak, tahun ini 2024 kami akan sesuai dengan jadwal dari dinas untuk mengadakan RAT berikutnya, karena ini menjadi pengalaman pertama kami dan kami banyak belajar, minta arahan dari Bapak Kabid dan juga dari pendamping koperasi di Kabupaten Tebo. Dan kami sangat bersyukur bisa menyelenggarakan acara hari ini, dan terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini. Di sini Pak Kabid dan seluruh anggota yang hadir, saya ingin menyampaikan secara cepat bahwa SHU kita, maklum ini karena baru pertama kali berdiri koperasi kita, ibu-ibu semuanya, karena mayoritas, bukan mayoritas Pak, semua 100% anggotanya adalah perempuan, sesuai dengan namanya Koperasi Wanita Rimbo Jaya. Dan koperasi kami ini semuanya anggota bersinergi dengan UMKM. Semua anggota koperasi kami adalah pelaku usaha kecil menengah. Nah, di sini saya sampaikan bahwa SHU kita untuk tahun pertama kita sebesar 3.260.000. Jadi ibu-ibu itu kami sudah beralhamdulillah sekali dengan modal yang seadanya, dengan pendirian koperasi yang hanya 10 orang anggota, itu ketua pengurus anggota semuanya total 10 orang, dengan modal simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam setahun kami alhamdulillah bisa mendapatkan laba bersih yang kami berikan dalam bentuk SHU 3.260.000, dan itu rinciannya Pak Is, yang 50% dibagikan ke anggota, 30% dana cadangan, 20% untuk gaji pengurus. Itu totalnya dari 3.260.000. Dan di sini saya juga sampaikan atas permintaan anggota, mereka meminta untuk membeli seragam, dan alhamdulillah walaupun dengan biaya kami yang minim, alhamdulillah sudah terrealisasi. Semua anggota mendapatkan seragam walaupun masih ala kadarnya. Insya Allah tahun kedua nanti kita bisa mendapatkan seragam lagi nih ibu-ibu. Mungkin tidak panjang lebar juga saya mau memberikan sambutan, karena di sini nanti kita meminta arahan dan bimbingan dari Bapak Kabid Dinas Koperasi dan UMKM Tebo, bagaimana arahannya supaya kita nanti koperasi kita bisa berkembang, bisa semakin sukses dan maju ke depan. Lupa Pak, itu untuk kegiatan usaha saat ini kami memang fokus di penjualan sembako meliputi beras sama minyak goreng. Kami menjual dengan harga grosir.
Alhamdulillah untuk seluruh anggota itu sudah terpenuhi. Dengan adanya kami membentuk koperasi ini, memang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan anggota, dan alhamdulillah dengan berdirinya koperasi ini anggota kami semuanya sudah terpenuhi kebutuhan. Jadi kalau yang nggak punya beras di rumah, nggak punya duit, bisa ngutang lagi, ngambil dulu gitu Pak, nggak ngutang, bisa ngambil dulu di sini semuanya. Jadi secara manfaat anggota alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya semua. Dan juga untuk tahun ini list perdana kami memasarkan juga produk-produk hasil usaha dari anggota koperasi, dan alhamdulillah memang juga ini sudah berjalan pelan-pelan. Kami sebagai pengurus dan pengawas, kami seluruh kerjasama dengan anggota memasarkan produk-produk hasil dari para anggota Kewari itu sendiri dengan cara memasarkan ke toko-toko, dan kami inginnya menambah sampai ke Provinsi Jambi. Produk-produk olahan hasil UMKM anggota kami bisa dikenal di seluruh Provinsi Jambi. Amin. Nah, untuk selanjutnya tak banyak Pak dari kami, ya kami tetap memohon selalu bimbingan dan arahannya bagaimana kedepannya koperasi kami ini semakin maju tadi. Dan kami sudah sepakat dengan seluruh anggota, kami selalu memegang asas koperasi dengan penuh kekeluargaan. Alhamdulillah setahun berdiri, dari yang 10 anggota tahun ini sudah ada yang mendaftarkan, ada yang sudah bertambah juga, ada 5 orang. Jadi totalnya kalau untuk 2024 itu sudah sekitar 15 orang Pak. Kalau tahun berdiri, tahun buku yang 2023 itu dari 10 orang dari awal berdiri. Ada yang keluar, ada yang masuk, itu masih total tetap 10 orang. Dan insya Allah tahun ini akan bertambah anggotanya juga begitu. Mungkin itu saja dari saya sebagai ketua koperasi di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga saya kembalikan sama MC untuk ke acara berikutnya. Oh ya, saya memohon minta izin sama Pak Kabid untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara rapat anggota tahunan tahun buku 2023 Koperasi Wanita Rimbo Jaya pada hari ini Kamis 6 Juni 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir dan merangka memenuhi kewajiban kita sebagai koperasi itu untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Dan ini kewajiban ya Bapak Ibu, tapi Ibu ya, kewajiban kita nih anggota koperasi Kopuan Rimbo Jaya. Dan ini adalah RAT perdana, luar biasa. Ada koperasi yang sudah berdiri, tapi sampai 2-3 tahun belum RAT. Ini yang kita sangat miris. Jadi gini ibu semua, kita tahu bahwa ini koperasi dengan terus pelaku UMKM. Kami optimis sekali. Kenapa? Koperasinya pasti berdenyut ini. Kenapa? Buktinya lihat, tahun lalu berdiri, sekarang sudah punya SHP. Nah itu. Tetapi sebenarnya intinya adalah koperasi maju itu adalah tidak lepas daripada transparansi, akuntabilitas tercatat, transparansi terbuka, dan loyalitas anggota kepada koperasinya. Kalau mau koperasi digemukkan, kadang-kadang koperasi udah bergemuk, udah sehat, ada aja tuh anggota yang punya pikiran negatif tentang koperasi, yang pengen begini begitu, ada. Kantor kami banyak. Koperasi udah maju, tapi SDM-nya, kemudian yang ada niat-niat yang gimana di koperasinya, akhirnya anjlok. Dan banyak yang tidak merasakan RAT karena ada masalah intern di koperasi. Jangan sampai itu terjadi.
Nah, kenapa kita kumpul di badan hukum ini sebagai lembaga koperasi yang resmi, diresmikan oleh pemerintah? Karena kita dituntut untuk profesional. Apalagi ini koperasi wanita. Ingat bahwa kita kalau sudah masuk lembaga ini, kita harus seperti orang yang profesional. Tidak ada lagi bekerja dengan perasaan. Sekarang dibalik, 20% biasa kita pakai pikiran, 80% pakai perasaan. Sekarang dibalik, 80%-nya pakai pikiran, 20%-nya pakai perasaan. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau mau maju, singkirkan dulu yang sifatnya perasaannya begini begitu. Kita mau maju nih, ayo gimana inovasinya? Apalagi ini sudah terbuka luas, usaha kita sudah nampak jelas. Tinggal kita berada di sini adalah untuk apa? Untuk bersama-sama memajukan koperasi. Gitu. Ini sudah berkali-kali rapat. Nanti kan disampaikan pengurus ini masalah neracanya, masalah berapa produksinya, masalah apanya tercatat. Dan paling penting adalah pengurus bekerja sesuai dengan tempatnya. Ketua sebagai apa, bendahara sebagai apa, sekretaris sebagai apa, BP pun begitu. BP itu mengawasi jalannya koperasi. Jangan ikut juga dengan pengurus. Apa kata pengurus? Iya saja. Kalau itu tidak ada koreksi, mengingatkan. Lo ketua nih begini-begini nih. Bagaimana kalau begitu? Karena Badan Pengawasan adalah DPR-nya koperasi. Tugasnya hanya mengawasi bagaimana jalannya kelembagaan koperasi ini. Ya, itu mitra ya, tidak ada di bawah, tidak di atas. Untuk majukan yang positif, jangan dibuat fitnah-fitnah, jangan begini begitu. Makanya ke depan nanti, ini saya yakin koperasi ini juga semakin banyak anggota yang profesional. Saya yakin sekali, kami yakin sekali akan maju. Karena apa? Karena kita sudah punya produksi masing-masing, tinggal mengelola saja. Insya Allah kalau kita berada di dalam lembaga resmi pemerintah, insya Allah akan dipermudah. Kita bermitra dengan nama koperasi, kan enak nyebutnya. Tetapi atas nama koperasi itu apa? Ada di dalamnya ibu ini dengan produknya ini, lumayan kan besar. Belum lagi kita nanti bermitra sama koperasi yang lain. Kemarin kita kan ketua datang ke dinas, kasih tahu begini-begini Pak, kita punya sembako begini-gini, kita bisa begini. Oke, nanti saya cari tuh mitra kita koperasi yang lain yang bisa memasarkan produk kita. Kan gitu. Langsung saya telepon koperasi yang satu, saya rahasiakan dulu. Nanti kalau hadir saya temuin. Gimana nih? Mereka punya apa? Punya ruko di pasar ya. Nah, dia calling-callingan sekian ton kirim. Kan panjang itu nanti ceritanya. Tapi nggak bisa kalau sendirian saja mikirin. Anggota juga ikut mikirin. Karena apa? Di sini koperasi dibentuk untuk apa? Kesejahteraan anggota. SHU tadi itu dibagi lagi, sisa usaha kita dibagi lagi. Misalnya untuk pengurus sekian persen, untuk anggota sekian persen, untuk dana cadangan sekian persen, dana pendidikan sekian persen. Insya Allah nanti kita di dinas kita akan adakan pelatihan untuk anggota koperasi yang UMKM. Ini UMKM semua nih, ya kan? Kita nanti akan ada kegiatan satu UMKM-nya, kita kan disarankan bilang koperasi dan usaha mikro nih. Nah, ini koperasinya nih. Nanti yang mau usaha mikro kita lain lagi nanti. Kita diskusi bagaimana nanti ada kegiatannya nanti. Nah itu. Dan sekarang ini kita ditentukan adalah pelaku usaha mikro yang berada di naungan koperasi. Supaya nanti mereka bisa dengan kreativitasnya untuk mendongkrak koperasinya. Itu misi kita 2024 ini. Nah, sekarang kan banyak UKM yang umum kan sifatnya mandiri. Nah, tapi bagaimana kalau kita nanti yang kita proses ya koperasi yang pelaku usahanya di bawah lembaga koperasi, bagaimana nanti? Itu rencana kita ke depan. Nah, kemudian nanti kan akan disampaikan tentang laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini nanti kita koreksi juga di sini. Secara umum sudah oke. Nanti ada sedikit nih kita. Karena apa? Ini akan kami sampaikan, akan kami laporkan ke kementerian nantinya. Langsung masuk ke ODS. Nanti berita acara ini semua itu kita serahkan ke kami yang sudah disahkan oleh anggota. Nanti
nanti di kantor kami akan kami langsung upload ke Menteri Kementerian sebagai apa? Sebagai pengakuan statusnya aktif. Jadi RAT ini adalah menyatakan bahwa koperasinya aktif. Kalau tidak RAT berarti ada apa-apa dengan koperasi itu. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang dilaksanakan koperasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama setahun ini ngapain aja koperasi. Pokoknya kita kalau di koperasi itu punya inisiatif mau apa sih dengan koperasi? Kalau hanya sebagai motif-motif yang begini begitu, hanya dengan bantuan buat koperasi, hanya dengan ini buat koperasi, akhirnya apa? Nah kita di sini enak, anggota semua punya produk. Artinya inilah denyut-denyut tadi itu. Artinya membesarkan lagi. Kita berapa kita berdiri kemarin 2003? Nah, kita bilang itu ya di akhir-akhir. Tapi sudah bisa dilakukan ini. Apalagi kalau kita punya anggota dan anggota juga kalau bisa diseleksi. Mau ada bekerja begini begitu. Karena kita ini sebagai anggota dan sebagai penjual, sebagai pemasar produk kita sendiri yang dikelola koperasi. Tapi nanti ujungnya apa? Ujungnya SHU loh. Gitu. Ujungnya SHU. Untuk apa? Untuk kita juga. Gitu. Ya. Jadi kita ada paluran. Sama dengan paluran. Apa ini mendorong? Sudah lama Pak ya? Ya, betul. Apa orang kita udah mulai? Kita sekarang ini. Nah, jadi gitu ibu-ibu. Nanti mungkin setelah ini kita nanti akan bertanya jawab baik tentang kelembagaan maupun tentang manajemen maupun tentang kemasan berbagai pembantu nanti. Saya rasa cuma itu. Nanti kita tanya jawab aja ya. Karena ini acaranya nanti setelah pembukaan ini mungkin penyampaian jawaban untuk pengesahan daripada laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi wanita dan budaya. Saya rasa cuma itu. Kalau ibu mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dari Perindak Akhir Perindak Kop Bapak Pak Iswanti. Kemudian yang saya hormati Ibu pengurus koperasi Pewari Rimbo Jaya, wanita Rimbo Jaya Kecamatan Rimbo Jaya beserta anggota beserta pengurus yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan rapat anggota tahunan yang mana pada tahun ini yaitu tahun yang pertama. Kemudian selawat beriring salam adalah kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan dapat menerapkan apa yang telah beliau contohkan kepada kita semua baik dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelumnya saya selaku Lurah Wiroto Agung mohon maaf terlambat datang undangan jam 9. Saya sampai ke sini jam 10 karena saya mempedomani kadang-kadang di tempat lain itu molor waktu Pak, jadi saya datangnya
menyesuaikan. Jadi kebetulan juga tadi ada warga yang berurusan, jadi kan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan kepada segenap pengurus dan anggotanya, mengucapkan selamat dan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena koperasi ini sudah berjalan 1 tahun. Ya, saya dengar memang alhamdulillah berjalan lancar dan saya berharap semakin lama semakin bertambah anggotanya dan semakin pula berjaya sesuai dengan namanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus, juga berkomunikasi, koordinasi dengan pemerintah setempat. Jadi kita tahu apa yang terjadi di wilayah kerja saya, dan kita tahu semua bahwa perkembangan ekonomi khususnya di lingkungan Wiroto Agung ini sangat pesat sekali. Kemudian juga banyak usaha-usaha yang tentunya membutuhkan bimbingan ataupun permodalan. Jadi saya dengar koperasi ini juga perannya sangat penting sekali bagi masyarakat, dan masyarakat juga memberikan informasi. Koperasi ini juga banyak membantu kegiatan sosial dan lain-lain. Dan juga mungkin tadi juga sudah disampaikan dari Bapak Direktur Bidang Naker Brindakom tadi, sangat arahannya mungkin Bapak para pengurus dan anggota sudah banyak urus karena mereka lah basic dari situ, dan artinya mudah-mudahan dan saya berharap dapat dipedomani dan dapat dilaksanakan oleh pengurus dan anggotanya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Swadi, dan saya berharap tidak bosan-bosan untuk melakukan pembinaan di koperasi khususnya yang ada di Kelurahan Kota. Saya rasa seperti yang